Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mega dan juga rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya Ahmad Sudarma, Mas Ahmad Bilal Musyafa dan juga Mas Bentar Nusukma akan menganalisis clustering pada dataset customer segmentation, di mana teknik pengelompokan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok data yang memiliki kesamaan karakter. Dalam konteks customer segmentation, analisis clustering dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki pola pembelian yang serupa. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku pelanggan yang berbeda-beda dan juga untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah. Tujuan daripada analisis ini yang pertama yaitu pengelompokan pelanggan, di mana pelanggan dikelompokkan berdasarkan pola belanja mereka, seperti jumlah pembelian, frekuensi pembelian, atau nilai pembelian. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang memiliki karakter serupa seperti demografi, preferensi produk, atau perilaku pembelian. Yang ketiga yaitu untuk strategi pemasaran. Menggunakan hasil clustering untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah, seperti penawaran produk yang dipersonalisasi, kampanye pemasaran yang ditargetkan, atau program loyalitas yang lebih efektif. Selanjutnya, kita langsung import library yang diperlukan. Kita langsung next saja ya. Selanjutnya memuat dataset. Kita buka saja langsung di Jupyter Notebooknya. Baik, ini adalah Jupyter Notebook kelompok kami di UAS Data Mining, di mana kami membahas customer segmentation. Yang pertama kami lakukan yaitu adalah mengimpor library yang kami perlukan. Yang pertama itu adalah library Pandas untuk memanipulasi data, membaca data dari file CSV, membersihkan data dan juga meringkas data. Yang kedua yaitu NumPy untuk operasi numerik seperti perhitungan statistik, matriks, dan juga vektor. Yang ketiga yaitu ada Matplotlib untuk visualisasi data seperti pembuat grafik, plot, dan juga diagram. Yang kelima yaitu ada Seaborn untuk visualisasi data statistik seperti heatmap, pairplot, dan juga boxplot. Dan yang keenam ada scikit-learn untuk algoritma k-means, untuk clustering, standard scaler, dan juga untuk normalisasi data. Nah, selanjutnya di sini kita ada tambahkan import OS untuk mengatur OM Numthread untuk menghindari user warning pada Windows ketika kita running. Lalu kita juga atur k-means-nya dengan mengatur initnya sama dengan 10, sama juga tujuannya untuk menghindari user warning pada Windows. Baik, selanjutnya import ini kita running. Selanjutnya kita muat data dari file CSV. Di sini yang kita muat yaitu file customer segmentation.csv. Lalu kita tampilkan 5 baris pertama dari dataset. Kita running. Nah, ini dia. Selanjutnya keluar, di sini bisa kita lihat ada customer ID, annual spending, purchase frekuensi, dan juga visit frekuensi. Baik, selanjutnya untuk mengecek tipe data dan juga untuk mengecek apakah ada data yang hilang dilanjutkan oleh Mas Bentar Nusukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Sudarma yang telah mempresentasikan sebelumnya, dan selanjutnya akan saya awali dengan eksplorasi data awal. Setelah data dimuat, untuk melakukan eksplorasi data awal ini untuk memahami struktur data dan mengidentifikasi potensi masalah. Eksplorasi data ini meliputi pengecekan tipe data, mengidentifikasi nilai yang hilang,
dan untuk pengamatan statistik dasar dari setiap fitur. Untuk pengecekan tipe data menggunakan fungsi info, untuk identifikasi nilai yang hilang menggunakan fungsi isna, dan untuk pengamatan statistik dasar menggunakan fungsi describe. Untuk selanjutnya itu ada normalisasi data. Normalisasi data ini merupakan proses transformasi data agar memiliki skala yang sama. Hal ini agar hasil clustering tidak dipengaruhi oleh perbedaan skala antar fitur. Dalam kasus ini, kita dapat menggunakan standar scalar dari scikit-learn untuk mengubah data agar rata-rata 0 dan standar deviasi 1 dan supaya data memiliki skala yang sama. Dan untuk selanjutnya itu ada menentukan jumlah klaster optimal. Menentukan jumlah klaster yang optimal adalah salah satu langkah yang penting dalam analisis clustering. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode elbow. Metode elbow ini melibatkan perhitungan WCSS atau within cluster sum of square untuk berbagai nilai K atau jumlah klaster. WCSS ini juga merupakan ukuran jumlah kuadrat jarak antar setiap titik data dengan centroid clusternya. Plot WCSS terhadap nilai K akan menunjukkan bentuk seperti siku. Titik siku ini menunjukkan jumlah klaster yang optimal di mana penurunan WCSS mulai berkurang. Selain metode elbow, metode lain dapat menggunakan skor siluet untuk mengukur seberapa mirip suatu titik dengan klasternya. Dan berikut ini adalah salah satu contoh run dari Jupyter. Ini saya akan running semuanya ya. Untuk yang pertama ini ada eksplorasi data awal. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mengecek tipe data dengan jumlah data yang hilang ini menggunakan fungsi info. Untuk mengecek apakah ada nilai yang hilang itu menggunakan fungsi isNull atau isna, serta untuk melihat statistik deskriptif untuk setiap kolom menggunakan fungsi describe. Dan setelah di running muncul tabel seperti ini. Dalam tabel ini terdapat customer ID, annual spending, purchase frequency, dan visit frequency. Untuk menormalisasi data, ini ada menghapus kolom customer ID karena tidak diperlukan dalam clustering. Dan untuk melakukan normalisasi data ini menggunakan script standar scalar dan mengonversi kembali data yang telah dinormalisasi ke dalam data frame untuk kemudahan pemrosesan. Dan setelah di running akan muncul seperti ini ya. Dalam tabel ini terdapat 3 variabel. Yang pertama itu ada annual spending, purchase frequency, dan visit frequency. Lalu selanjutnya menentukan jumlah klaster optimal dengan menerapkan metode elbow. Untuk visualisasinya menggunakan WCSS untuk setiap K. Lalu ada menghitung siluet score untuk setiap K dan memvisualisasikan siluet score-nya. Dan jika di running akan seperti ini. Untuk metode elbow, untuk menentukan ke optimal itu bentuknya siku ya.
yang menunjukkan skornya itu apa? eh, Menunjukkan skor eh, keoptimalnya itu apa? Stabil. Dan untuk siluet skor untuk setiap K-nya seperti ini ya. Ini berarti siluetnya ini menunjukkan seberapa mirip suatu titiknya terhadap klaster-klasternya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Bilal. Baik, selanjutnya yaitu adalah clustering dengan menggunakan K-means. Setelah menentukan jumlah cluster optimal, langkah selanjutnya adalah melakukan clustering dengan algoritma K-means. Algoritma K-means ini merupakan algoritma clustering yang sederhana dan populer. Algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan titik data ke dalam K-cluster, di mana setiap cluster memiliki centroid. Centroid ini merupakan titik pusat cluster dan setiap titik data ditugaskan ke cluster yang memiliki centroid terdekat. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan visualisasi hasil dari clustering. Setelah clustering selesai, hasil clustering perlu divisualisasikan untuk memahami pola dan karakteristik setiap cluster. Visualisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti scatter plot, box plot, pair plot, dan diagram batang. Scatter plot dapat digunakan untuk menampilkan cluster berdasarkan annual spending dan purchase frekuensi. Box plot dapat digunakan untuk melihat distribusi fitur di setiap cluster. Pair plot dapat digunakan untuk melihat hubungan antar fitur di setiap cluster. Diagram batang dapat digunakan untuk menampilkan rata-rata setiap fitur di tiap cluster. Kemudian, interpretasi hasil. Setelah hasil clustering divisualisasikan, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil clustering untuk memahami karakteristik setiap cluster. Dengan mengamati rata-rata fitur di setiap cluster, kita dapat mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan karakteristik utama seperti pengeluaran tahunan, frekuensi pembelian, dan frekuensi kunjungan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Baik, lanjut saja kita untuk melakukan simulasi menggunakan Jupyter Notebook. Baik, pertama kita membuat scatter plot. Nah, visualisasi ini merupakan visualisasi segmentasi pelanggan berdasarkan annual spending atau pengeluaran tahunan dan purchase frekuensi atau frekuensi pembelian. Sumbu X ini yaitu menunjukkan annual spending-nya, menggambarkan jumlah uang yang dihabiskan pelanggan dalam setiap tahun. Semakin ke kanan, maka semakin besar pengeluaran tahunan pelanggan. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini menunjukkan purchase frekuensi untuk menggambarkan seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dalam setahun. Semakin ke atas, maka semakin sering pelanggan melakukan pembelian. Kemudian juga ada titik-titik data klasternya. Setiap titik mewakili satu pelanggan. Warna setiap titik menunjukkan klaster atau kelompok pelanggan yang dihasilkan dari analisis clustering ini. Ya, di sini ada klaster 0, 1, 2, 3 atau ungu, biru, hijau, kuning. Klaster 0, pelanggan dengan frekuensi pembelian rendah dan pengeluaran tahunan rendah. Kemudian klaster 1 merupakan pelanggan dengan frekuensi sedang tetapi pengeluaran lebih rendah. Klaster 2, pelanggan dengan pengeluaran lebih tinggi dan frekuensi pembelian menengah. Kemudian klaster 3, pelanggan dengan pengeluaran atau frekuensi yang unik. Ini untuk yang klaster 3. Dengan tujuannya visualisasi ini itu untuk memahami pola pelanggan berdasarkan pengeluaran dan frekuensi pembelian. Tujuannya yaitu untuk membantu bisnis dalam menyusun strategi pemasaran khususnya untuk setiap kelompok pelanggan. Misalnya
menawarkan promosi khusus kepada klaster yang berpotensi meningkatkan pengeluaran atau frekuensi belanja. Kemudian selanjutnya itu kita menghitung statistik rata-rata untuk setiap klaster. Ya, dari hasil perhitungan rata-rata statistik ini, kita lihat di sini ada kolom klaster. Kolom klaster ini menunjukkan kelompok pelanggan ya, yang dihasilkan dari proses clustering yang di atas. Ada klaster 0, 1, sampai 3. Kemudian ada customer ID. Ini customer ID ini menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan dalam setiap klaster. Nilai ini biasanya hanya mewakili distribusi jumlah pelanggan per klaster. Kemudian ada kolom annual spending, yaitu rata-rata pengeluaran tahunan pelanggan dalam setiap klaster. Misalnya, klaster 0. Nah, klaster 0 ini rata-rata pengeluaran tahunannya 4 juta. Kemudian, klaster 2 rata-rata pengeluarannya 7 juta. Seperti itu. 4.000 dan 7.000. Kemudian, ada kolom persen frekuensi, yaitu menunjukkan rata-rata frekuensi pembelian dalam setiap klaster. Misalnya klaster 1, proses frekuensinya yaitu 12,29 kali per tahun. Kemudian ada klaster 3, misalnya 6,36 kali per tahun. Kemudian ada kolom visit frekuensi, yaitu menunjukkan rata-rata jumlah kunjungan pelanggan dalam setiap klaster. Contoh, di sini klaster 0 memiliki rata-rata kunjungan tertinggi 18,85 kali per tahun. Nah, dengan interpretasi ini, klaster 0 bisa kita dapat asumsikan pengeluaran sedang, frekuensi pembelian rendah, tetapi sering berkunjung. Nah, ini kan dia visit frekuensinya paling tinggi. Jadi bisa kita asumsikan frekuensinya rendah, tetapi sering berkunjung. Kemudian ada klaster 1. Klaster 1 ini pengeluarannya rendah, paling rendah. Kemudian frekuensi pembeliannya tinggi, paling tinggi dia. Tetapi pelanggan cenderung berbelanjanya sering kan, karena proses frekuensinya tinggi, tetapi dengan nominal yang kecil, sehingga annual spending-nya itu dia kecil di sini, hanya 3.000. Kemudian klaster 2. Nah, klaster 2 ini pengeluarannya paling tinggi, kemudian frekuensi pembeliannya itu bisa kita bilang sedang ya, 10,71. Kemudian kita bisa asumsikan juga di sini kunjungannya cukup sering karena 15,96 frekuensinya, 15,96. Kemudian ada yang terakhir itu klaster 3. Nah, klaster 3 ini pengeluarannya sedang, kemudian frekuensi pembeliannya dan kunjungannya paling rendah di sini. Frekuensi pembelian dan kunjungannya paling rendah. Nah, bisa kita asumsikan juga pelanggan untuk klaster 3 ini cenderung jarang berbelanja dan tidak sering berkunjung. Nah, tujuannya dengan analisis statistik rata-rata klaster ini yaitu membantu bisnis untuk mengidentifikasi karakteristik pelanggan dalam setiap klaster pelanggan. Dengan adanya strategi ini, kita dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif untuk masing-masing kelompok, seperti memberikan promo kepada klaster 0 yang untuk meningkatkan pembelian, kemudian menawarkan program loyalitas kepada klaster 1 untuk meningkatkan pengeluaran mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa fokus pada retensi pelanggan di klaster 2, yang mana mereka adalah pelanggan bernilai yang tinggi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.